Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Bakal Tunas Channel dengan edisi bonsai. Kali ini kita edisi bonsai lagi. Oke, untuk menggeluti sebuah dunia hobi seperti bonsai itu memang sangat banyak ilmu yang harus kita gali, terutama kita sebagai pemula ya. Kali ini saya mau mereview hasil-hasil dongkelan beberapa bulan lalu yang memang saya sudah janji juga untuk mereviewnya. Bagaimana udah pertumbuhannya seperti apa. Oke, di sini kali ini kita akan review hasil-hasil dongkelan 1 bulan yang lalu. Posisinya udah seperti apa. Nah, memang sebulan yang lalu kita banyak mendongkel sisir kaliage ya, atau Cibrania cochinsinensis beserta serut atau Strebus asper ya. Sekarang posisinya sudah seperti ini, hasil bolangan 1 bulan yang lalu, 1 bulan setengah dia sudah tumbuh dengan normal dan sangat subur sekali. Untuk media tanam awal ya seperti ini, tanah bercampur dengan pasir namun tidak terlalu becek ya, artinya sedikit masih agak poros karena untuk posisi air hasil dongkelan biasanya sangat rawan atau rentan pembusukan karena tidak membawa akar sama sekali. Nah, ini sisirnya sudah seperti ini, dan ini serut juga sudah mulai terubus seperti ini. Ini batang besar ya, membawa sedikit akar ya, akar serabutnya membawa sedikit untuk serut ini. Nanti untuk pembentukan kita lanjut lagi, nanti akan kita review sebab ini masih jauh perjalanannya untuk membonsai ya. Ini harus memakan waktu yang cukup lama juga. Itulah makanya dunia bonsai dihargai cukup mahal untuk sebuah bonsai karena prosesnya yang cukup lama, memakan waktu tahunan. Ini juga hasil dongkelan bulan lalu. Ini adalah serut ya, atau Strebus asper, dan ini juga sisir kaliage sisir seperti ini dengan batang kecil ya, mungkin nanti akan dibikin seperti grouping. Juga ini loa hasil dari pinggir Kali Cisadane, wilayah Serpong, Tangerang Selatan, yang videonya udah kita up juga di Bakal Tunas. Ini subur sekali karena memang ini masih membawa akar waktu mendongkel ya, karena posisinya di lereng atau sedikit agak turun tanahnya, jadi sangat enak sekali untuk membawa akar seperti ini. Nah, artinya tumbuhnya cepat. Nah, ini masih sisir kaliage atau Cibrania cochinsinensis. Sayang sekali bagian sebelahnya mati ya. Untuk proses hasil dongkelan memang seperti itu. Kita kadang-kadang juga harus ada faktor keberuntungannya. Ini sebenarnya mau dibuat twin ya tadinya, namun untuk sebelahnya mati. Nanti akan kita bentuk tunggal juga yang ini. Ini hasil dongkelan sekitar 2 bulanan yang lalu. Posisi masih di karung seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat ini adalah tanah merah bercampur sedikit sekam ya. Inilah yang biasa media tanam kita pakai untuk proses pertumbuhan awal dari dongkelan. Nah, ini berbarengan juga dengan sebelahnya. Ini juga sisir kaliage. Ini yang sedikit agak bagus, artinya pertumbuhannya sangat normal dari kiri sampai ke kanan. Ini terubus semua. Jadi kita ini sepertinya nggak lama untuk memproses sisir yang seperti ini, karena percabangannya udah mulai sedikit agak gede. Ini tinggal kita membesarkan ya, masih di los seperti ini untuk mengejar batang bagian badan. Jadi kita harus melos seperti ini dulu untuk pembesaran bagian cabang percabangan. Nah, itulah dibilang faktor keberuntungan ya, seperti ini. Yang lainnya tumbuh normal dan bagus, namun yang ini masih mampet aja. Tapi kita nggak terlalu khawatir karena sudah mulai tumbuh seperti ini. Ini mengkilat, artinya pertumbuhannya normal, tidak pucat. Misalkan ini sedikit agak pucat, itu berarti masih bermasalah dengan bagian bawah. Namun saya juga belum mengerti untuk pertumbuhan ini kenapa lebih lambat dari yang lainnya. Nah, faktor itu yang belum saya cari. Mungkin karena memang tadinya ini batang ini ya bagian tengah sudah bolong seperti ini, dimakan
kutu, kalau saya bilang kutu ya, atau serangga. Ini sudah berlubang seperti ini. Kan sudah berlubang seperti ini, biasanya dia nyampe ke bagian akar, berlubang seperti ini. Nah, mungkin itu faktor yang membuat dia pertumbuhannya sedikit agak lambat. Namun untuk kulit, bagian kulit masih cukup normal, cukup hijau, jadi kita posisinya tidak perlu khawatir. Jadi ini kita hanya menunggu aja, nanti juga akan tumbuh sebagaimana yang kita harapkan. Ini masih ada juga sisir kecil. Nah, ini buat mame-mamean seperti ini. Nah, untuk pengaturannya nanti berikutnya akan kita review juga, atau kita buat atau demonya ya, untuk pembuatan bagian-bagian mana yang harus kita buang dan bagian-bagian mana yang harus kita proses. Sebenarnya cukup banyak juga ya hasil dongkelan kita beberapa bulan yang lalu. Jadi pertumbuhannya sudah seperti ini pun dari batang besar seperti ini dengan akar yang sangat minim sekali, udah tumbuh ya boleh dibilang sehat ini untuk ini serut besar. Nah, untuk ini mungkin teman-teman masih ingat ya, waktu kita dongkel kita mengambil bagian akar. Nah, ini bagian akar yang kita tanam terbalik, posisinya seperti ini. Namun di sini saya mencoba media tanam yang saya gunakan adalah tanah bercampur dengan sekam perbandingan 1:1. Ternyata kurang bagus ya, kurang subur untuk pertumbuhan serut. Nah, artinya daun sedikit agak pucat seperti ini dan sedikit agak kuning karena mungkin faktor sekam yang terlalu banyak. Harusnya perbandingan mungkin 2:1 untuk pertumbuhan, namun itu juga belum saya coba. Ini perbandingan sekam dengan tanah 1:1, pertumbuhannya seperti ini, agak lambat. Nah, ini juga untuk satunya bagian bawah, bagian bonggol besar serut, hasil dongkelan dari pulau ya. Mungkin teman-teman masih ingat juga hasil dongkelan kita dari pulau yang melewati lahan gambut. Nah, ini salah satunya besar ya. Nah, udah mulai tumbuh dengan media tanam tanah lebih banyak ya daripada sekam. Jadi juga tanahnya sekitar 2:1 ya, sekamnya setengah, tanahnya 2 untuk perbandingannya. Dan pertumbuhannya cukup bagus. Nah, ini sepertinya ini serut mikro ya, untuk daunnya sangat kecil dan bergeriginya sangat nampak. Ini hasil dongkelan bagian depan rumah ya. Oke, kita lanjut ke bagian belakang, juga masih banyak sisa dongkelan-dongkelan bulan lalu dan sedikit banyak juga yang gagal. Namun gagalnya dibanding keberhasilannya sekitar 80/20. 80 untuk keberhasilan. Yuk kita ke belakang. Nah, ini bagian belakang ya. Ini kita ada kolam koi juga. Jadi menambah suasana semakin adem dan jauh. Ini kancang ya, atau kremna microphylla. Ini sedang diproses atau diprogram di atas batu atau underrock seperti ini. Dengan pertumbuhannya ya untuk batang-batang kecil ini kita lama menunggunya ya. Namun itulah bagian dari bonsai. Ini proses itu lebih lama. Ini sedikit agak mantap juga dan sedikit agak layu. Ini udah diganti medianya dengan pasir. Kita coba nantinya, mungkin setelah ini rontok dia akan kembali tumbuh. Namun untuk jamur ya, jamur seperti ini nih biasanya dihilangkan ya, hilang sebentar udah nongol lagi. Nanti kita proses juga bagian luarnya ini dengan obat-obatan. Nah, ini yang sedikit sudah ada dibentuk seperti ini yang dibilang tongkat Musa ya, ini ya sekali seperti ini. Nah, ini juga hasil dongkelan 1,5 bulan untuk serut atau Stradus aster. Nah, nanti untuk percabangannya kita atur kembali setelah bagian-bagian yang los ini kita perbesar ya, bagian batangnya, dan ada beberapa yang harus kita buang untuk merapikan. Nah, ini yang dari pulau juga nih, serut gede. Ini juga bagian dari perburuan kita di Pulau Tungki, pulau yang melewati lahan gambut seperti yang depan tadi. Ini salah satunya yang ini mikro, yang benar ini mikro juga ya, sedikit batangnya agak hitam. Ini pertumbuhannya sudah cukup lumayan ada kelihatan, walaupun ini mungkin sedikit agak panas cuaca, jadi daun-daun sedikit seperti ini. Namun bagian pucuk
berjalan dengan normal seperti ini. Artinya bagian pengakaran sudah cukup sehat untuk mendorong bagian tumbuhan daun. Nah ini serut, gede banget nih daun ini. Ini juga serut. Hasil dongkelan dari mana nih? Sedikit agak lupa ini. Ini memean-memeannya. Nah ini belian. Ini belian dari Cipanas sinensis, Chileperos sinensis ya. Ini sedang dicoba dibentuk. Ya emang ini proses untuk wearing sinensis seperti ini batangnya cukup keras sekali, walaupun hanya sebesar telunjuk jari, namun batangnya memang cukup keras ya. Jadi kita sedikit demi sedikit dulu untuk memprosesnya sambil kita belajar untuk bagaimana cara memproses jenis cemara atau sinensis seperti ini. Ini kimeng potongan dari pohon utama sudah mulai segar dan sehat. Artinya nah bulan-bulan ini kimeng banyak sekali yang diserang kutu putih ya, sama daun yang pucuk biasanya melinting pada bagian pucuk, biasanya pada keriting atau melencing. Nah, namun ini cukup normal dan cukup sehat. Kita tinggal menambal aja dengan bagian bawahnya untuk memperbesar bagian bawah. Kita tambal dengan nanti yang sisa pruningan yang sudah kita tanam dan tumbuh akar. Jadi nanti akan kita tempel di bagian sini untuk memperbesar bagian badan. Ini pun serut. Nah ini bagian atas nih, ini bagian atas. Oh ini bagian akar, ini bagian akar yang kita tanam terbalik juga nih. Namun medianya, nah ini disinilah media sangat berpengaruh sekali untuk hasil dongkelan. Jadi di sini saya membedakan beberapa media tanam karena untuk melihat ya bagaimana pembelajaran untuk media tanam sendiri yang bagus, yang mana. Artinya memang apa tanah banyak dengan sekam, juga bercampur dengan apa. Formulanya benar-benar harus kita ingat ya untuk percobaan seperti ini. Jadi mungkin ini yang paling cocok untuk hasil dongkelan serut, media tanam tanah bercampur pasir, campur sekam bakar, juga sedikit disiram dengan nasi bekas ya. Ini ada bekas-bekas nasi seperti ini, sengaja emang uji coba. Namun hasilnya seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri, ini hasilnya cukup lumayan bagus sekali ya. Bagian-bagiannya hampir tumbuh semua, bagian sisi badannya. Nah untuk ini nanti dibuat grouping atau panorama nantinya. Ini coba ditanam dalam satu pot dulu, berikutnya ditanam di pot semen dengan pengaturan tinggi rendah nanti kita atur. Namun untuk pertumbuhan biasanya seperti ini ada yang subur dan ada yang tidak subur, karena bagian yang subur biasanya dia lebih cepat memakan makanan di media tanam dan yang lainnya ketinggalan. Nah itu seperti itu posisinya, jadi ada yang sangat subur sekali dan ada yang mampet seperti ini. Ini dua ini mampet nih, bagian yang besar-besar ini mampet, sedangkan untuk yang kecil-kecil ini tumbuh sangat normal nih. Artinya akar sudah berjalan cukup banyak dan menyerap makanan pada media tanam, dan akhirnya yang 2 atau 3 bagian ini tidak kebagian makanan, jadi sedikit agak mampet. Dan nanti akan kita bongkar, kita pindahkan yang 2 ini, dan yang 3 ini akan kita biarkan di pot ini. Nah ini hasil dongkelan atau hasil minta ya, hasil minta juga nih sepertinya. Kemarin ada yang gali-gali empang, kemudian saya lihat ada serut. Nah di situ saya ngasih uang rokok sedikit, dan akhirnya serut ini saya dapatkan sekitar seminggu yang lalu atau ya 14 harian lah. Oke, ini coba saya buka ya. Alhamdulillah nih teman-teman bisa lihat. Nah ini udah mulai tumbuh seperti ini. Nah ini media tanam campur pasir malang ya bagian atasnya, sedangkan bagian bawahnya tanah ya. Dengan posisi seperti ini nih, biasanya dia lebih cenderung lebih cepat ya, artinya tidak terlalu panas di pot karena bagian bawah masih ada tanah seperti ini, jadi cepat tumbuh. Ini udah mulai merintis-merintis seperti ini. Entah bagian atasnya, kalau untuk ke bagian atas belum ya, karena memang baru 2 minggu. Belum ya, untuk bagian atasnya belum.
Ini baru sekitar bagian bawah sini, kemudian sini, dan bagian belakang sedikit. Tapi adanya posisinya di bawah semua yang udah tumbuh. Oke, saya kembali bungkus kembali ya, biar dia normal dulu pertumbuhannya. Sedikit ada cabang yang naik, baru nanti akan kita buka secara permanen.